Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dan juga Ibu Desi selaku dosen mata kuliah workshop Administrasi Basis Data. Di video saya kali ini yang akan membahas mengenai penggunaan Oracle Enterprise Manager. Nah, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gidra Kasadiantara, biasa dipanggil Raka, dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 2103191002. Nah, semoga teman-teman dan juga Ibu Desi, keluarga selalu sehat walaupun di keadaan pandemi seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk membahas sedikit. Sebenarnya di sini saya ketemukan di suatu artikel di internet bahwa tidak hanya enterprise 10G saja yang memiliki Oracle Enterprise Manager, namun di Oracle selanjutnya atau update selanjutnya itu juga terdapat yang namanya Oracle Enterprise Manager. Dan di sini saya telah men-share screen Oracle Enterprise Manager Database Express dari Oracle Enterprise versi 19C seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan Oracle Enterprise 19C dan dapat dilihat tampilan dari Oracle Enterprise Manager-nya. Nah, namun perbedaannya di sini antara Oracle Enterprise Manager 10G dengan 19C itu kita di 19C ini hanya bisa melihat performance dari database yang kita miliki. Tidak bisa kita memanajemen baik itu dari usernya, profile, role, dan lain sebagainya itu kita tidak bisa. Di sini hanya kita bisa melihat performance-nya dari database kita, seperti itu. Nah, setelah itu, di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit untuk installing database 10G-nya. Nah, di sini saya melakukan installing installing database Enterprise 10G ini pada VirtualBox atau virtual machine yang mengakibatkan saya tidak perlu lagi uninstall database 19C saya yang ada di sistem operasi utama saya, yakni pada Windows 10. Nah, itu tidak saya perlukan lagi karena saya sudah menginstal 10G ini di virtual machine yang saya miliki, seperti itu. Dan ini tahapan-tahapannya, dari kita mulai membuat global database name, lalu masukkan passwordnya. Sini saya membuat Oracle, dan selanjutnya kita juga harus men-checklist. Ada beberapa yang error sehingga harus kita checklist, baru kita bisa masuk ke step selanjutnya. Nah, setelah kita masuk step selanjutnya itu, ya ini ada summary atau ringkasan dari instalasi dari 10G ini sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung disuguhkan dan menunggu beberapa saat, dan akhirnya itu kita bisa menginstal dari 10G itu sendiri. Dan terdapat pesan bahwa Oracle Database 10G ini sudah sukses untuk diinstal. Di sini perlu diingat untuk link-link dari pengaksesan baik itu Oracle Enterprise Manager dan juga ISQL-nya. Nah, di sini juga sebenarnya di sebelum installation itu terdapat password management yang kita sendiri bisa memodifikasi baik itu user-user yang ada di database seperti HR, OE, Scott, SIS atau sistem, itu semua kita bisa modifikasi di password manajemen ini. Seperti itu. Nah, ini juga seperti yang saya katakan tadi, dan di sini sudah bisa connect ke database Enterprise, Oracle database Enterprise Oracle 10G seperti itu. Dan sekarang saya coba untuk masuk ke virtual machine saya. Saya masuk sebagai sysdba. Oke, mohon maaf. Nah, dapat dilihat di sini kita sudah connect dengan Oracle Database 10G Enterprise Edition Release versi 10.2.0.3.0 seperti itu. Nah, mari kita coba untuk menggunakan yang namanya Oracle Enterprise Manager. Nah, pada bahasan penggunaan tersebut, saya akan membahas yang pertama, create dan manage database user account, lalu membuat grant dan juga privilege dari user tersebut, lalu juga create and manage roles, ada juga terakhir saya akan melakukan create and manage profile, seperti itu. Oke, kita masuk ke Oracle Enterprise Manager terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu, kita juga, saya ingin memperlihatkan untuk
ISQL-nya. Kalau tidak salah, waktu itu Ibu Desi sendiri kesulitan untuk masuk ke ISQL Plus ini. Nah, sepertinya yang pernah saya cari di internet juga, itu kita memang tidak bisa masuk sebagai sys atau sistem. Nah, role sys dan juga role syshopper dan juga sys DBA itu harus di-enable terlebih dahulu untuk bisa masuk dengan sys ataupun sistem. Namun, jika kita menggunakan akun atau user seperti HR, OE, dan lain sebagainya itu, kita masih bisa untuk masuk ke ISQL Plus-nya. Kita coba masuk terlebih dahulu untuk ISQL Plus-nya. Nah, di sini sudah bisa masuk ke ISQL Plus-nya. Seperti itu. Kita coba select. Nah, ini saya coba untuk masukkan perintah select all from employees, sudah muncul data-data dari tabel employees itu sendiri. Dan di sini juga saya tadi katakan bahwa pada saat kita ingin masuk di ISQL dengan menggunakan syshopper ataupun dengan sysdba itu tidak bisa, dikarenakan memang harus di-enable terlebih dahulu. Di sini saya memiliki artikel yang mencakup hal tersebut. Tunggu sebentar, saya carikan untuk. Nah, ini sudah ketemu untuk file dari ataupun artikel dari configuring SQL Plus-nya. Nah, dapat kita lihat di sini, kita harus memang enabling terlebih dahulu ISQL Plus dari DBA Access-nya. Nah, namun di sini saya tidak mempraktikannya di video kali ini karena memang saya telah coba juga, tapi masih belum bisa untuk mengenablingnya karena di sini harus menggunakan provider seperti JSON strip data.xml ini, dan saya jujur masih kurang mengerti untuk cara mengenabling dari DBA Access-nya seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan untuk ISQL Plus-nya. Seperti yang saya tadi katakan, untuk ISQL Plus pada bagian DBA, nah, yaitu harus masuk ke login koneksi terlebih dahulu. Sedangkan setelah saya masukkan nama pengguna dari virtual machine ini dan juga sandi dari virtual machine ini, ia masih tidak bisa masuk. Sepertinya memang harus di-enabling terlebih dahulu, seperti itu. Oke, itulah sedikit pembahasan mengenai ISQL, dan sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan dari video ini, yakni penggunaan dari Oracle Enterprise Manager 10G. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita harus login terlebih dahulu, dan di sini saya akan mencoba login dengan menggunakan user yakni sistem. Nah, jika kita login, connect as normal. Oke. Sebentar. Nah, di sini saya sudah login dengan menggunakan user system. Seperti itu. Dan dapat dilihat beberapa atau tampilan dari Oracle Enterprise Manager itu sendiri. Nah, dan sekarang mari kita coba untuk meng-create atau memanage user account. Kita bisa masuk ke tab administration. Lalu kita bisa masuk ke bagian users ini. Nah, sebenarnya di setiap user itu akan langsung otomatis juga memiliki satu skema. Seperti itu. Contoh saja, user HR tentu memiliki skema HR juga. Begitu juga dengan OE dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini, jika kita ingin meng-create suatu user, kita bisa langsung memilih button create yang ada di atas tabel ini. Nah, kita bisa klik, dan kita bisa membuat usernya. Dan perlu diketahui
untuk pembuatan nama dari user itu sendiri, yang pertama itu terdapat aturan harus unik. Nah, selanjutnya itu metodenya itu terdapat metode autentifikasi dari user itu sendiri. Bisa menggunakan password. Di sini ada autentifikasi, ada password, ada eksternal, yang artinya jika user itu bisa login, jika user sudah login ke sistem dari operasi itu, ia tidak perlu lagi login untuk database-nya. Jadi otomatis login jika memang sudah masuk atau login di sistem operasinya. Dan untuk yang global, ini memerlukan device tambahan. Misalkan untuk sidik jari, login dengan sidik jari atau dengan retina dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya setiap user itu juga memiliki yang namanya default table space yang nantinya kita bisa atur juga. Lalu juga ada temporary table space, ada profilnya juga, ada consumer group-nya, dan terakhir ada statusnya apakah di unlock atau lock seperti itu. Dan jika di Oracle database ini ada dua user yang sudah di predefine atau pada saat kita install itu sudah ada usernya, yakni ada dua, sys dan juga sysdba. Sys ini yang memiliki grand role DBA atau database administrator, punya privilege admin option juga, yang artinya ia juga bisa memberikan hak role DBA-nya ke akun lain atau ke user lain seperti itu. Nah, biasanya untuk akun atau user sys ini digunakan untuk men-startup, men-shutdown, dan perintah-perintah maintenance dalam database itu sendiri. Dan juga untuk sys ini memiliki data dictionary dan automatic workload repository atau AWR. Nah, jika sistem juga hampir mirip dengan sys, perbedaannya itu adalah jika sistem ini tidak memiliki data dictionary di dalamnya. Dan perlu diingat untuk kedua user antara sys dan juga sistem itu jangan digunakan untuk routine operation. Contohnya saja untuk select tabel, lalu meng-create sesuatu itu kalau bisa dihindari atau diminimalisir seperti itu. Kita bisa limpahkan ke user lainnya. Oke, di sini saya coba untuk membuat user dengan nama saya sendiri, yakni Raka. Dengan profilnya sendiri saya masih masukkan di sini default. Untuk autentifikasinya secara umum, ini menggunakan password, dan yang nantinya akan saya memasukkan password juga. Passwordnya di sini saya akan menggunakan Raka saja, agar memudahkan saya untuk mengingatnya. Nah, jika kita klik expired password now, itu di sini, jika kita akan masuk atau connect ke akun Raka ini, jika telah connect, itu akan langsung di-expired passwordnya, dan kita akan diminta untuk memasukkan password yang baru. Nah, maka dari itu mungkin di video kali ini saya tidak centang untuk expired password now ini. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan default table space-nya. Jika kita mungkin kebingungan untuk mengisi default table space-nya itu apa sih, kita bisa mengklik center yang ada di Oracle Enterprise Manager ini sendiri. Dan mohon maaf, di sini biasanya untuk user baru yang ditambahkan itu table space-nya itu adalah users. Nah, untuk table space yang example itu biasanya user-user seperti HR, OE, BI, PM, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini telah saya select user. Dan sebenarnya apa sih itu table space? Table space itu adalah di mana user Raka ini akan menyimpan objek secara defaultnya. Jika misal ia akan menciptakan suatu tabel, nah, dan tidak diberitahu di mana tabel tersebut disimpan di table space apa, itu secara default akan dimasukkan ke table space user. Begitu juga dengan temporary table space. Jika kita tidak menentukan temporary table space-nya, akan dimasukkan ke default-nya yang akan kita tentukan sekarang. Baik, di sini untuk temporary table space-nya, untuk biasanya itu digunakan table space yakni temp. Nah, table space temp ini. Dan kita memilih ini. Nah, selanjutnya statusnya itu apakah kita ingin lock atau unlock. Nah, itu bisa juga. Kita menentukan dari akun ini apakah lock ataupun unlock seperti itu. Oke, selanjutnya terdapat roles. Sini kita juga bisa tentukan roles-nya.
Nah, untuk defaultnya sendiri sudah disediakan role untuk connect, yang artinya itu adalah privilege untuk akun Raka ini nantinya connect database dengan meng-create suatu session. Nah, suatu session itu adalah dari akun itu connect ke server sampai terputus ke server. Itu bisa dinamakan satu session, seperti itu. Ada juga sistem privilege yang dapat kita juga atur. Ada object privilege, quotas juga ada. Nah, contohnya saja, misal kita menentukan untuk tabel temp ini, kita memberikan value, kita misalkan bisa menggunakan kuota dari table space temp dari user Raka ini adalah 5 MB, sehingga nanti user Raka hanya bisa membuat tabel misalkan ataupun memasukkan data sebanyak hanya 5 MB saja dalam database-nya, seperti itu. Lalu customer group switching privilege menentukan customer group yang saya tadi katakan. Dan terakhir proxy user. Proxy user ini jarang digunakan pada administrasi suatu database, seperti itu. Jadi mungkin kita tidak terlalu bahas di sini. Nah, jika semuanya telah selesai dilakukan, kita bisa klik OK di sini. Oke, dapat kita lihat di sini status dari pembuatan user Raka itu sudah dibuat dan statusnya itu adalah created successfully yang dapat kita lihat di update message ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian privilege. Oke, mungkin di sini saya sedikit mencoba apakah kita bisa connect dengan menggunakan Raka. Nah, kita dapat lihat di command prompt sendiri sudah bisa untuk login menggunakan user Raka yang telah kita buat sebelumnya. Oke, sini sebagai tambahan saja, mungkin saya coba juga untuk mensinkronkan dengan command prompt-nya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai privilege atau hak dari user. Oke, kita bisa masuk ke user terlebih dahulu. Kita bisa cari object name-nya, yakni Raka. Dan kita go untuk mencari Raka itu sendiri. Nah, hak ini sendiri sebenarnya terdapat dua. Yakni ada hak sistem dan juga ada objek. Sistem itu apa? Privilege system itu adalah hak yang dimiliki untuk melakukan aksi-aksi tertentu. Contohnya itu adalah create session. Nah, untuk object privilege itu adalah memungkinkan user Raka ini nantinya memanipulasi objek yang ada di dalam database. Contohnya itu adalah update employees, seperti itu. Atau update tabel-tabel yang mungkin dimiliki oleh user Raka ini sendiri. Oke. Ini di sini ada dua, ada object privilege dan juga ada system privilege. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari untuk semisal dari Raka ini sendiri bisa membuat atau meng-create suatu session. Kita bisa move ke sini, ke session, dan kita bisa klik OK, sehingga nantinya user Raka ini bisa membuat suatu session seperti itu. Dan jika kita klik admin option di sini, ia akan user Raka ini bisa memberikan privilege untuk create session juga ke user lain. Misalkan nanti saya membuat user dengan nama Gede, misalkan nanti Raka ini bisa memberikan privilege untuk create session ini ke user Gede juga, seperti itu. Bahkan di sini di Oracle Enterprise Manager, kita tidak perlu bingung jika ingin mengetahui bagaimana sih bentuk SQL dari action-action yang telah kita buat pada Oracle Enterprise Manager. Seperti itu. Kita bisa klik Show SQL dan dapat dilihat di sini untuk SQL-nya sendiri atau structure query language-nya itu adalah grant create session to Raka with admin session, with admin option, seperti itu. Oke, kita bisa kembali terlebih dahulu.
Dan kita bisa klik OK saja di sini. Atau kita klik apply. Maaf, kita klik apply untuk memberikan perubahan pada database, pada user account ini juga, seperti itu. Nah, untuk objek privilege, kita bisa menambahkan juga. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat objek privilege, yakni biasanya di user itu, untuk objek tab-nya sendiri, yakni adalah table. Sebenarnya ada banyak, seperti function, ada Java class, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan coba yakni table, seperti itu. Kita add. Nah, kita bisa memilih di sini untuk select table objects-nya. Tapi jika kita bingung, kita juga bisa mengklik center ini sendiri. Oke, kita cari, coba tes. Di sini saya tadi sudah membuat untuk table namespace. Mohon maaf, untuk table name-nya yakni test. Kita bisa select Raka test, dan kita bisa memberikan semua dari privilege di tabel test dari user Raka, seperti itu. Kita bisa klik OK. Nah, jika kita mengklik grant option di sini, nantinya user dari Raka ini bisa juga memberikan haknya, yakni dalam membuat alter, terus delete, index, dan lain sebagainya ke user lain, seperti itu. Namun di sini saya tidak lakukan hal tersebut, dan kita bisa langsung apply perubahan atau action yang telah kita buat di sini, seperti itu. Oke, untuk user Raka sudah selesai untuk memberikan objek privilege-nya juga. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ingin mencoba untuk membuat satu roles seperti itu. Sebenarnya untuk roles ini sendiri hampir mirip caranya dengan membuat user seperti itu. Jadi kita klik roles, lalu kita masukkan create di sini, dan kita masukkan di sini role-nya apa. Nah, mungkin di suatu perusahaan itu sebagai contoh saja terdapat role HR manager seperti itu. Di sini yang nantinya itu terdapat misalkan 2 HR manager dan mungkin HR staff. Nah, HR manager ini mungkin di sini terdapat hanya ada satu user yang memiliki role HR manager, yang mungkin memiliki semua privilege yang ada. Maaf, mungkin yang memiliki semua privilege untuk tabel seperti create, delete, select, dan lain sebagainya. Namun untuk HR staff-nya mungkin saja hanya memiliki select dan juga mungkin insert saja. Nah, mungkin hanya itu 2 saja. Dan misalkan di HR staff ini terdapat banyak user yang memiliki role HR staff. Nah, ini nantinya akan memudahkan pekerjaan dari administrator database itu sendiri, yang nantinya hanya menugaskan dari si staff ini untuk mengeset di usernya untuk menggunakan role dari HR staff seperti itu. Oke, mungkin di sini saya coba. Dan autentifikasinya juga kita bisa membuat ada password eksternal dan global. Dan juga kita sebenarnya bisa tidak menggunakan autentifikasi pada role ini sendiri. Sehingga nantinya untuk mengeset role-nya bisa juga kita bisa menggunakan set seperti itu untuk mengeset dari roles ini sendiri. Seperti itu. Oke, kita bisa klik OK untuk membuat role HR manager ini sendiri. Dan dapat kita lihat the object has been created successfully, yang artinya roles dari HR manager telah kita buat seperti itu. Oke, sekarang kembali kita masuk ke users. Kita coba apply user Raka ini menggunakan role dari, kita coba menggunakan role dari HR manager seperti itu. Kita bisa klik edit di sini, lalu kita masuk ke roles, dan di sini kita bisa untuk edit list seperti itu. Kita bisa edit list. Selain role-nya ini connect, yakni role yang default-nya connect, kita bisa mencari HR. Role HR yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita dapat lihat di sini role HR manager sebelumnya yang tidak ada HRMGR ini, namun setelah kita buat, kita bisa masukkan HR manager ini sendiri. Oke, kita bisa klik OK.
Oke, di sini juga kita telah masukkan role-nya, sistem privilege juga tadi sudah, objek privilege-nya juga sudah, lalu kuotanya juga sudah. Oke, selanjutnya kita bisa coba ke bagian profile dan juga user. Kita coba membuat profile sekarang. Nah, profile ini digunakan untuk mengontrol resource konsumsi dari user itu sendiri. Yang kedua juga digunakan untuk manajemen account status dan juga password expired-nya. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah masuk ke menu all initialization parameter sini. Setelah itu kita bisa mencari name-nya itu adalah resource underscore limit. Oke, di sini kita cari resource underscore limit. Kita bisa go. Nah, kita dapat lihat di sini value dari resource limit ini sendiri adalah false. Kita harus ganti dulu ke true. Oke, sehingga nantinya kita bisa membuat suatu profile seperti itu. Dan di sini kenapa sih dinamiknya itu dicentang? Dinamik itu dicentang sehingga nantinya jika kita apply perubahannya itu secara otomatis bisa berubah pada database-nya. Atau action yang kita lakukan itu bisa diterima oleh database-nya. Namun jika kita tidak centang, itu kita harus reset database terlebih dahulu untuk mengapply perubahan yang kita lakukan seperti itu. Nah, kita sudah buat di sini dan kita bisa masuk atau mengklik tombol apply. Oke, kita dapat lihat di sini update message-nya, the change have been made successfully, yang artinya sudah berhasil untuk di-apply perubahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu, untuk membuat profile, kita masuk ke menu profile tentunya, yang ada di bagian bawah ini. Seperti itu. Oke, di sini ada profile. Dan di sini kita bisa meng-create suatu profile itu sendiri juga. Nah, di sini kita bisa, saya coba untuk membuat profile limited user. Kita membuat limited user. Nah, untuk CPU session itu apa sih sebenarnya? Untuk CPU session ini adalah user itu bisa menggunakan CPU selama berapa waktu. Nah, ini ada satuannya itu adalah second per 100 seperti itu. Dan jika kita klik, kita masukkan 10, artinya nanti CPU yang bisa digunakan itu hanya 0,1 detik dari user yang nantinya menggunakan profile ini. Nah, selanjutnya untuk CPU call-nya ini adalah kalau misalkan kita masukkan 5 per satu eksekusi itu membutuhkan waktu 0,5 detik seperti itu. Lalu untuk connect time-nya ini satuannya itu menit. Ya, ini berapa lama sih nantinya user yang menggunakan profile ini bisa connect ke server seperti itu. Kita coba masukkan 3 menit seperti itu. Dan terakhir ada idle time yang juga satuannya menit. Kita coba masukkan 1 saja. Yang nantinya kalau misalkan user raka nantinya pada saat connect ke database, namun ia tidak melakukan apa-apa selama 1 menit, akan otomatis di-disconnect seperti itu. Oke, lanjut ke bagian 2, yakni database service-nya. Ada yang namanya concurrent session. Concurrent session itu adalah kalau kita masukkan di sini semisal 2, di situ adalah berapa sesi atau berapa session yang dapat dibuat satu user seperti itu. Karena bisa saja satu user itu membuat beberapa session. Kalau kita batasi misalkan 2, berarti hanya bisa membuat maksimal 2 session. Nanti akan kita coba. Lalu kedua ada read session blocks, yang artinya dalam satu sesi itu ada berapa blok yang dapat dibaca oleh user. Lalu ada read call blocks, yang artinya dalam satu sesi itu, dalam satu panggilan itu ada berapa blok yang juga dapat dibaca oleh user. Terakhir ada private, selanjutnya ada private SGA. Itu kalau misalnya kita tulis default itu adalah kita membatasi ukuran private SGA yang akan digunakan. Dan terakhir ada composite limit, itu adalah gabungan dari pengaturan-pengaturan yang telah kita tentukan di atasnya, seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa klik OK di sini.
Dan profile telah kita sukses buat seperti itu, yakni profile limited user. Oke, kita coba assign profile Raka menggunakan profile limited user tadi. Kita masuk ke bagian user lagi. Lalu kita klik cari Raka. Kita bisa go untuk mencarinya. Lalu kita bisa edit untuk mencoba mengganti profilnya. Nah, sebelumnya itu hanya ada 2 profile, yakni default dan juga monitoring profile. Dan tadi kita telah buat limited user, lalu kita bisa menggunakan limited user ini. Seperti itu. Dan ingat, perlu di-apply untuk melakukan perubahan dari pengaturan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, mari kita coba untuk membuat sesi dari Raka ini sendiri. Kita buka command prompt lagi. Kita coba buka 3 command prompt dengan menggunakan user Raka. Di sini satu telah saya buat. Jadi tadi saya juga coba untuk membuat satu tabel, yakni tabel test dengan field no dengan tipe data number seperti itu. Dan ini berarti sudah membuat satu sesi. Selanjutnya kita coba untuk membuat sesi berikutnya untuk Raka ini. Tadi kita telah atur hanya ada 2 sesi yang bisa dibuat oleh user Raka. Dan kita akan coba sekarang apakah bisa lebih dari 2 sesi. Nah, ini masih bisa untuk connect dan kita bisa katakan user Raka telah menggunakan 2 sesi yang diberikan seperti itu. Selanjutnya kita coba. Dan ini pasti hasilnya error, karena memang kita batasi hanya bisa membuat 2 sesi saja, seperti itu. Dan dapat kita lihat di sini, terdapat pesan error, exceeded simultaneous session per user limit, yang artinya memang session limitnya itu sudah melebihi dari yang ditentukan, seperti itu. Oke. Mungkin demikianlah tadi presentasi di video saya kali ini mengenai penggunaan Enterprise Manager 10G. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita lakukan dengan Oracle Enterprise Manager ini. Dan dapat kita lihat langsung jika di bagian administration-nya sendiri dapat kita mengkontrol files, kita bisa membuat skema dari tabel, indeks, dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan itu semua dengan menggunakan Oracle Enterprise Manager ini sendiri. Dan juga sebenarnya kita juga bisa melihat bentuk SQL atau structure query language-nya pada Oracle Enterprise ini juga. Seperti itu. Sehingga kita dimudahkan dalam pengerjaan atau mengadministrasi database yang kita miliki. Seperti itu. Dan yang tadi kita lakukan itu, mungkin saya review sedikit. Yang pertama ada create dan manage database user account dengan autentifikasi user dan juga memberikan default storage atau table space. Selanjutnya juga kita melakukan grant dan juga revoke dari privilege-nya. Kita juga melakukan create dan management roles. Lalu juga kita melakukan create dan management profiles dengan mengatur keamanan terkait password-nya dan juga mengatur penggunaan resource dari user itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu Tesi selaku dosen mata kuliah basis data dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu secara offline di semester depan. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak.